Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, dari generasi manusia pertama sampai yang terakhir. Bahkan tak ketinggalan para nabi, para manusia akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Para nabi pun begitu, mereka ketakutan. Namun ada satu nabi yang tidak merasa takut dan bisa dimintai pertolongan berupa syafaat. Siapakah nabi tersebut? Simak kisahnya berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu manusia di hari kiamat. Manusia yang dikumpulkan adalah manusia yang paling pertama dan manusia yang paling terakhir. Abu Hurairah menjelaskan bahwa pada suatu hari beliau berdoa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kaki kambing disedorkan kepadanya. Kemudian beliau menggigitnya dan bersabda, "Aku penghulu manusia di hari kiamat. Tahukah kalian sebabnya apa?" Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir di suatu dataran tinggi. Mereka dapat dilihat oleh orang yang melihat dan dapat mendengar orang yang memanggil. Matahari dekat sekali dengan mereka. Semua orang mengalami kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu memikulnya. Lantas orang-orang berkata, "Apakah kalian tidak tahu sampai sejauh mana yang kalian alami ini? Apakah kalian tidak memikirkan siapa yang dapat memohonkan syafaat kepada Rabb kalian?" Lantas sebagian orang berkata kepada sebagian lain, "Ayah kalian semua, Nabi Adam alaihissalam." Mereka pun mendatangi beliau, lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu dengan kekuasaannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, sehingga mereka pun bersujud kepadamu. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat tinggal kepadamu di surga. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Bukankah engkau tahu apa yang kami alami dan sampai sejauh apa menimpa kami?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Sungguh hari ini Rabb-Ku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, dia melarangku akan suatu pohon, tetapi saya berbuat maksiat. Diriku, diriku, diriku. Pergilah ke selain aku, pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam." Lantas mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, lalu mereka berkata, "Wahai Nuh, engkaulah Rasul pertama di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut dirimu hamba yang banyak bersyukur. Bukankah engkau mengetahui apa yang sedang kita alami sekarang? Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami." Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Sungguh hari ini Rabb-Ku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, saya mempunyai suatu doa mustajab yang telah saya gunakan untuk mendoakan kebinasaan pada kaumku. Diriku, diriku, diriku. Pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Ibrahim alaihissalam." Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah di antara penduduk bumi. Mohonkanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Bukankah engkau telah mengetahui keadaan yang sedang kami alami?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sungguh, hari ini Rabb-Ku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sesungguhnya, aku pernah berdusta sebanyak 3 kali. Diriku, diriku, diriku. Pergilah ke selain aku. Pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam." Selanjutnya mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan kepadamu dengan kerasulan dan kalamnya yang melebihi orang lain. Mohonkanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang kita alami sekarang?" Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab,
Sungguh hari ini Robku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, aku pernah membunuh seorang manusia padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku, diriku, diriku. Pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Isa, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan ditiupkannya ruh darinya. Engkau dapat berbicara dengan orang-orang ketika masih dalam buayan. Mohonkanlah syafaat kepada Robmu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang kita alami sekarang?" Lantas Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Sungguh hari ini Robku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya." Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang diperbuatnya. "Diriku, diriku, diriku. Pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Muhammad SAW." Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW. Selanjutnya mereka berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mohonkanlah syafaat kepada Robmu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami?" Lantas aku berangkat hingga aku sampai di bawah arsy. Kemudian aku bersujud kepada Robku. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan padaku pujian-pujian kepadanya, serta keindahan sanjungan terhadapnya, dan belum pernah diajarkan kepada selain diriku. Lalu dikatakannya, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ajukanlah permohonan, niscaya permohonanmu dikabulkan. Mohonlah syafaat, pastilah akan diterima syafaatmu." Selanjutnya aku mengangkat kepalaku, lalu aku berkata, "Umatku wahai Robku, umatku Robku, umatku wahai Robku." Lantas dikatakan, "Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak perlu dihisab dari pintu surga di sebelah kanan. Mereka juga sama dengan orang-orang lain di selain pintu tersebut." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari beberapa daun pintu surga sama dengan jarak antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Busra." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di akhir nanti Nabi Muhammadlah yang tidak sibuk mengurusi dirinya sendiri. Ia sibuk memberikan syafaat bagi mereka yang membutuhkan di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.